Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video kali ini yakni materi tentang gerak parabola. Apa sih itu gerak parabola? Gerak parabola merupakan gerak yang lintasannya berupa garis lengkung atau parabolik. Nah, kalau kita gambarkan bentuk lintasannya seperti gambar tersebut. Nah, gerak parabola itu sendiri merupakan kombinasi dari GLB dan GLBB, di mana untuk yang GLB terdapat sumbu X, sedangkan untuk GLBB-nya sumbu Y. Jadi gerak parabola ini merupakan gerak dua dimensi yang bergerak pada arah sumbu X dan sumbu Y. Jadi di sini pada sumbu X itu dia berlaku persamaan GLB di mana X sama dengan Vx dikali T. Sedangkan sumbu Y itu berlaku persamaan GLBB di mana Vy sama dengan V0Y plus minus GT. Untuk Vy per pangkat 2 sama dengan V0Y pangkat 2 plus minus GH dan H sama dengan V0Y T plus minus setengah GT pangkat 2. Nah, untuk yang plus itu gerakannya dipercepat atau dia turun, dan minus untuk dia gerakannya diperlambat atau ketika dia bergerak naik. Nah, itu tadi sedikit persamaan berkaitan dengan GLB dan GLBB. Persamaan ini yang nanti kita pakai di gerak parabola. Kita analisis di sini dari gerak parabola ini, saya membagi beberapa titik. Ada titik A, B, C dan A, B, C, D dan E. Kita analisis dari masing-masing titik. Kita mulai dari titik A. Ketika di titik A mulai bergerak membentuk sudut, kemudian bergerak dengan kecepatan awal V0, tapi membentuk sudut terhadap sumbu X. Nah, karena dia posisinya membentuk sudut, maka kecepatan awal kita uraikan terlebih dahulu. Ada yang bersumbu X dan ada yang bersumbu Y. Yang sumbu X kita anggap saja V0X, yang bersumbu Y kita anggap V0Y. Di sini ada V0X dan V0Y. Yang mengampit sudut delta V0X atau V0Y, ya V0X. Jadi nilai V0X-nya itu V0X cos delta. Jadi untuk nilai V0Y sama dengan V0 cos delta, sedangkan V0Y sama dengan V0 sin delta. Karena V0Y tidak mengampit sudut delta, maka kita kalikan dengan sin delta. Nah, sekarang ketika sudah sampai di titik B, apakah dia masih punya kecepatan? Ya, masih mempunyai kecepatan sehingga masih bisa bergerak naik. Di mana di titik B ini dia punya kecepatan terhadap sumbu Y atau Vy dan juga punya kecepatan terhadap sumbu X atau Vx. Nah, di mana nilai Vx ini karena pada sumbu X merupakan GLB, jadi nilai kecepatan itu di semua titik selalu konstan. Jadi Vx di titik A, B, C, D itu sama. Jadi Vx sama dengan V0X, yaitu V0 cos delta. Sementara untuk Y-nya tidak sama dengan V0Y, karena pada sumbu Y itu gerakannya GLBB, jadi sama dengan Vy V0Y min GT. Di sini min kenapa? Karena di titik B gerakannya naik ke atas, jadi gerakannya merupakan gerak GLBB, yakni gerak lambat. Nah, di titik B juga mempunyai ketinggian dan juga jarak dari titik awal. Nah, jaraknya itu adalah X sama dengan Vx dikali T sama dengan V0 dikali cos delta dikali T. Sementara ketinggiannya di titik B kita rumuskan B sama dengan V0Y plus min dikali setengah GT pangkat 2. Sekarang ketika benda di titik C atau ketika di titik puncak ini masih punya kecepatan,
Nah, buktinya apa? Kalau dia udah tidak punya kecepatan, dia tidak mungkin bergerak ke kanan, maka dia akan jatuh ke bawah. Nah, yang harus itu adalah nilai VY-nya. Jadi ketika sampai di titik puncaknya itu VY-nya sama dengan 0. Tapi di titik C dia masih punya kecepatan terhadap sumbu X, atau di mana Vx sama di titik A atau di titik B. Nah, jadi Vx nilainya sama V0x atau V0 cos theta. Menjadi 0 sama dengan V0 sin theta min GT, atau T-nya kita pindah ruaskan menjadi T sama dengan V0 sin theta per G. Nah, untuk mencari H maksimumnya, yakni H max sama dengan V0 sin theta dikali T min setengah GT pangkat 2 sama dengan V0 sin pangkat 2 theta per 2G. Kemudian langsung di titik E. Kok enggak yang di titik D dulu? Jadi di sini untuk titik D sama dengan titik B. Cuman di sini gerakannya sudah turun atau dipercepat persamaannya. Kita ganti positif menjadi VY sama dengan V0 sin theta plus GT. Kemudian di titik E atau titik terjauh. Sekarang di sini di titik E bergerak melalui parabola ini. Ketika dari A sampai C membutuhkan waktu 2 second, maka kalau dari A sampai E dibutuh waktu berapa? Berarti 2 kalinya second. Di sini waktu sampai di puncak dirumuskan T sama dengan V0 sin theta per G. Berarti untuk T maksimumnya yakni 2x-nya plus puncak. Jadi T max sama dengan 2 plus puncak, atau T max sama dengan 2 V0 sin theta per G. Untuk mencari jarak terjauhnya yakni x max sama dengan V0 cos theta dikali T max. X max sama dengan V0 cos theta dikali 2 V0 sin theta per G. Kemudian kita balikan menjadi X max sama dengan V0 pangkat 2 dikali sin 2 theta per G. Nah, itu tadi untuk mencari V0 sin theta per G untuk mencari waktu sampai puncak, dan H max sama dengan V0 sin pangkat 2 theta per 2G untuk mencari tinggi maksimum, dan T max sama dengan 2 V0 sin theta per G untuk mencari waktu sampai titik terjauh, dan X max sama dengan V02 sin theta per G untuk jarak terjauh. Nah, itu tadi sedikit materi tentang gerak parabola. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.